Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 1 Tesalonika 1 ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 1 Tesalonika 1 ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 1 Tesalonika 1 ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Tesalonika 1 ayat 7. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Hari ini adalah hari yang baru ya. Aku berharap adik-adik tetap bersemangat dan penuh sukacita. Wah, nggak berasa ya. Kita sudah hampir 2 bulan ya. Tetap di rumah dan melakukan kegiatan online. Mungkin ada rasa jenuh dan bosan. Tetapi kita tetap bersyukur, kita perlu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik, masih ada kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan dengan cara apapun. Karena tiba saatnya kita udah gak bisa lagi belajar. Makanya ayo kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau menyapa dulu nih adik-adik ya. Selamat pagi untuk Eba. Apa kabar Eba? Selamat pagi juga untuk Gwen, Davi, Gaby, Jos, Mikhail. Terima kasih ya untuk yang sudah mengirimkan ayat hafalannya dan lembar murid yang sudah diisi. Terima kasih untuk ayat hafalan dan semuanya. Sebenarnya dengan kalian menghafalkan ayat dan mengisi lembar murid, Tuhan Yesus yang pertama disenangkan, dan kedua, adik-adik bisa belajar dengan benar akan firman Tuhan. Oke? Nah, oh iya, aku juga kangen nih dengan Mikhail. Mikhail, apa kabar ya? Aku percaya kamu baik-baik di sana dan tetap setia belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa belajar firman Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan selalu berikan. Dan ajarlah kami untuk duduk diam dengan tertib, benar-benar mendengarkan firman Tuhan, dan mampukan kami untuk memperoleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami, untuk Eba, untuk Gaby, untuk Gwen, untuk Davi, untuk Jos, untuk Mikhail, dan anak sekolah minggu yang lain yang mendengarkan YouTube ini. Juga berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Juga berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati kami semua supaya kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati proses belajar mengajar ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita akan kembali mengingat ya, untuk pelajaran minggu lalu yang diajar oleh siapa? Betul, Kakak Asaf. Apa ya minggu lalu? Coba diingat-ingat, apa sih pelajaran minggu lalu? Yuk kita mengingat pelajaran minggu lalu. Pertama, orang-orang Kristen di Tesalonika telah menjadi teladan dan saksi Tuhan
bagi banyak orang. Ya, yang kedua, sama seperti orang Kristen di Tesalonika, kita juga bisa menjadi teladan dan saksi Tuhan. Ya, jadi untuk menjadi teladan gak hanya untuk jemaat di Tesalonika, tetapi bagi kita semua sampai saat ini. Nah, selain itu banyak loh cara yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi teladan, yaitu menjadi anak yang baik dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun. Dengan kita menjadi teladan, orang dapat melihat teladan Kristus di dalam hidup kita. Ya, itu mengenai teladan. Ayo adik-adik, hidup kita harus tetap menjadi teladan dimanapun dan kapanpun. Oke. Nah, itu mengenai minggu lalu. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-7, adik-adik. Pelajaran yang ke-7 dari triwulan kedua. Judulnya adalah memberitakan Injil dalam setiap kesempatan. Memberitakan Injil dalam setiap kesempatan. Ya, kita buka Alkitab kita ya. Firman Tuhan yang diambil adalah dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Oh iya, kali ini pembacaan firman Tuhan akan dibantu oleh Kakak Dewi. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Firman Tuhan, Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh karena kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih ya Kak Dewi untuk firman Tuhan yang sudah dibantu dibacakan. Nah, untuk ayat yang sudah dibaca tadi, aku mau bercerita nih ya. Jadi pada waktu itu ada satu orang anak Tuhan yang bernama siapa? Apolos. Ya, kita mulai mengenal tokoh Alkitab yang bernama Apolos. Jadi, ada seorang Yahudi yang bernama Apolos. Dia berasal dari Efesus, ya. Pada saat itu ia datang di Efesus dan dia ingin memberitakan Injil. Nah, siapa sih Apolos itu, adik-adik? Apolos adalah seseorang yang diberikan Tuhan karunia untuk pandai sekali berbicara. Dia mahir berbicara, ya. Berbicara tentang apa, adik-adik? Apakah yang jelek? Gosip? Bukan ya. Tetapi berbicara mengenai firman Tuhan. Nah, Apolos sangat mahir dan memiliki pengetahuan yang dalam mengenai kitab suci atau firman Tuhan ini. Berarti kalau dari disebutkan mahir dalam firman Tuhan, berarti Apolos pasti suka baca firman Tuhan dan dia juga pasti suka berdoa. Oleh karena itu, karunia Tuhan diberikan kepada Apolos sehingga dia mahir sekali dalam kitab suci atau firman Tuhan. Nah, selain dia memiliki karunia pandai berbicara, dia juga mahir dan memiliki pengetahuan yang dalam akan firman Tuhan. Dia juga seseorang yang
pandai mengajar, ya. Apolos adalah seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Dan Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Disebutkan dalam ayat ke-24. Nah, di ayat tersebut dikatakan ya, selain itu dikatakan juga Apolos mengajar dengan berani di rumah Tuhan. Di situ Apolos memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan di rumah ibadat. Dia memiliki keberanian dan kesetiaan untuk selalu mengabarkan Injil, ya. Nah, di ayat 25 dikatakan bahwa Apolos hanya mengetahui pengajaran baptisan tentang Yohanes, ya. Jadi pengajaran, walaupun dia membaca firman Tuhan, dia banyak berdoa, tetapi pengetahuan yang dia tahu hanya sebatas baptisan Yohanes. Oleh karena itu adik-adik, seringkali kita perlu ikut pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan. Supaya apa? Tidak hanya baca firman, tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus rajin ikut dalam persekutuan dan pengajaran akan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita menjadi lengkap akan firman Tuhan, ya. Nah, itu dikatakan di ayat yang ke-25, ya. Setelah itu kita akan mengenal tokoh lain, yaitu Aquila dan Priscilla. Siapa sih mereka itu? Aquila dan Priscilla. Jadi Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri yang tinggal di Efesus. Mereka mempunyai profesi atau pekerjaan sebagai pembuat tenda atau sebagai tukang kemah. Jadi itu sebagai pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka sehari-hari pada waktu itu. Nah, Aquila dan Priscilla adalah orang yang sangat rajin memberitakan firman Tuhan, dan dia adalah pelayan Tuhan yang setia. Dan dia juga adalah sahabat dari Paulus yang bersama-sama memberitakan Injil di Korintus. Nah, si Aquila dan Priscilla ini berasal dari Pontus. Dia bertemu dengan Paulus di Korintus. Dan pada waktu itu mereka bersama-sama memberitakan Injil dengan Paulus. Bahkan Aquila dan Priscilla dikenal sebagai pemimpin gereja yang sangat baik, ya. Nah, Aquila dan Priscilla mendengar adanya Apolos, bahwa Apolos dengan berani memberitakan firman Tuhan, dan dia orang yang sangat rajin memberitakan Injil. Nah, Aquila dan Priscilla mendekati Apolos karena mereka tahu bahwa Apolos ini hanya mengetahui mengenai baptisan Yohanes. Oleh karena itu, Aquila dan Priscilla dengan hati yang terbuka, dengan rendah hati dan dengan kasih, mereka mengajak Apolos untuk datang ke rumah mereka. Mereka melayani Apolos dengan baik, dengan penuh kasih. Bahkan dikatakan bahwa mereka dengan teliti menjelaskan kepada Apolos mengenai jalan Allah. Jadi selama ini pengetahuan yang Apolos punya mengenai firman Tuhan diperlengkapi kembali oleh Aquila dan Priscilla. Jadi si Aquila dan Priscilla memberikan lagi pendalaman yang lebih mengenai firman Tuhan, yaitu mengenai jalan Allah. Tujuan mereka apa? Untuk memberitakan Injil kepada Apolos, untuk memperlengkapi Apolos, sehingga Apolos memiliki pengetahuan akan firman Tuhan yang lebih baik lagi, yang lebih penuh dan lebih siap untuk memberitakan Injil. Ya, adik-adik, kalau dari Aquila, Priscilla dan Apolos kita bisa menarik satu teladan, ya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling bekerja sama membantu untuk melayani Tuhan. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri atau menjatuhkan orang lain, tapi kita mesti bersama-sama bersahati untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dengan begitu
pasti pemberitaan firman Tuhan semakin luar biasa. Ya. Nah, setelah Aquila dan Priscilla mengajak Apolos di rumahnya dan memberikan pengetahuan yang benar mengenai firman Tuhan, memperlengkapi mengenai firman Tuhan, setelah itu Apolos akan melakukan perjalanan ke Akhaya. Ya, Apolos akan pergi ke daerah Akhaya. Untuk apa sih pergi lagi? Pasti untuk memberitakan Injil, ya. Dari Efesus, lalu Apolos pergi ke Akhaya. Nah, karena Apolos ini dikenal sebagai orang yang baik dan pelayan Tuhan yang setia, maka Tuhan juga memberikan dia perhatian yang khusus, ya, bahwa dia sangat dikasihi. Teman-teman dan saudara-saudara dari Efesus memberitahukan teman-teman yang ada di Akhaya, supaya teman-teman di Akhaya ini menyambut si Apolos, ya. Ada teman saya baik namanya Apolos mau datang ke Akhaya. Sambut dia, perlakukan yang baik di sana. Itu kata teman-teman yang di Efesus. Nah, ketika Apolos sampai di Akhaya, dia disambut dengan baik. Bahkan Apolos menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang percaya di Akhaya. Dikatakan dalam ayat 27, ya. Nah, setelah itu Apolos apakah berhenti? Tidak. Dengan semangat dia tetap tidak jemu-jemu untuk memberitakan Injil, kebenaran, dan menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia menggunakan waktu yang ada untuk memberitakan Injil lebih lagi dengan pengetahuan yang lebih baik dari Aquila dan Priscilla, dan dengan penyertaan Roh Kudus. Apolos memberitakan Injil dengan penuh kuasa dan keberanian. Dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan, ya. Apa kesimpulannya tadi? Yang pertama, pasti kita harus saling bekerja sama, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita saling mendukung dan bekerja sama dalam melayani Tuhan. Itu penting sekali. Lalu yang kedua, Aquila dan Priscilla itu menggunakan kesempatan yang ada untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan hal itu diteladani oleh Apolos, ya. Lalu yang lain lagi, setiap orang percaya harus setuju, ya, bahwa waktu yang ada harus kita manfaatkan untuk memberitakan Injil dengan baik. Karena apa? Memberitakan Injil adalah anugerah Tuhan. Memberitakan Injil adalah perintah daripada Tuhan sendiri, ya. Jadi pakai kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Dan setiap orang yang percaya menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Kayak adik-adik bisa memberitakan Injil melalui lisan atau bisa juga melalui media sosial seperti melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter, apa saja sarana yang kita punya dan kesempatan yang ada, ayo kita pakai untuk apa? Memberitakan Injil. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Jangan lupa ayat hafalan dihafalkan, ya. Dan juga jangan lupa mengisi lembar muridnya. Nah, selain itu kita juga akan mendengar kesimpulan lain, ya. Kita dengar juga dari Kakak Dewi. Terima kasih Tante Asri untuk penjelasan pembelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang aku mau ambil kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini, ya. Kesimpulannya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bisa menggunakan atau memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk memberitakan Injil. Seperti 2 Timotius 4 ayat 2 itu mengatakan, firman Tuhan, beritakanlah firman
Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi, ada saatnya kita ditolak dan keadaan sepertinya tidak enak, namun Injil Tuhan itu harus diberitakan. Kita harus siap sedia dalam segala keadaan, tidak ada alasan karena baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan harus diberitakan dimanapun kita berada. Dan kita juga tidak perlu takut ya, karena janji Tuhan dalam kitab Matius 28 ayat 20b bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. So adik-adik, kalau mau cerita mengenai kebaikan Tuhan, mengenai tentang Tuhan ke teman-teman kita, baik di sekolah, di lingkungan rumah, atau dimanapun kita berada, jangan takut, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Tetap andalkan Tuhan ya. Oke, dan sekarang kita sudah selesai, kita mau tutup pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau masih pelihara kami Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan penyertaan-Mu sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan berikan kami Tuhan keberanian dan dapat memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk menceritakan kebaikan-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan bagi teman-teman kami di sekolah, di lingkungan rumah, bahkan dimanapun kami berada. Dan tuntun kami Tuhan Yesus, serta berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, dan kami percayakan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekiranya Engkau tetap selalu menyertai kami dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekian dari Kakak Dewi, dan sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, bye-bye.